Aku buat suamiku perlahan hancur dan miskin setelah dulu mendukanku dengan pelakor. Kamu kira aku akan diam saja? Alia duduk di ruang tamu rumah mereka yang sederhana namun nyaman. Tangannya sibuk menggenggam cangkir teh hangat sementara matanya memandangi hujan gerimis di luar jendela. Reza baru saja pulang dari kantor, melepas jasnya dengan kasar dan melemparkannya ke sofa. Capek? Alia menoleh dengan senyum lembut. Reza hanya menghela napas panjang. Banyak kerjaan. Klien rewel. Alia bangkit, mengambil jas suaminya, lalu menggantungnya di dekat pintu. Makan malam sudah siap. Aku masak sup ayam kesukaanmu. Reza menatapnya sekilas, lalu berjalan ke meja makan tanpa berkata apa-apa. Alia mengikutinya, menuangkan sup ke mangkuknya dengan hati-hati. Ia sudah terbiasa dengan sikap Reza yang tidak banyak bicara ketika sedang lelah. Pernikahan mereka baru berjalan 2 tahun, dan sejauh ini Alia selalu berusaha menjadi istri yang baik. Ia tak pernah mengeluh meski sering harus menghadapi emosi suaminya yang naik turun. Sejak awal, ia sadar bahwa Reza adalah pria yang penuh ambisi. Selalu ingin terlihat hebat di mata orang lain. Saat pertama kali menikah, mereka hidup dalam kondisi sederhana. Alia bekerja di perusahaan besar dengan gaji yang cukup tinggi. Sedangkan Reza masih merintis bisnis kecilnya yang belum stabil. Alia selalu mendukung suaminya tanpa ragu. Bahkan diam-diam membantu keuangan mereka tanpa membuat Reza merasa direndahkan. Ayah menelepon tadi siang, kata Alia, memecah keheningan. Reza melirik sekilas. Mau apa? Hanya menanyakan kabar kita. Mereka ingin berkunjung akhir pekan ini. Reza meletakkan sendoknya dengan sedikit kasar. Aku sibuk. Mungkin aku nggak bisa menemani mereka. Alia menelan kekecewaannya. Sudah berkali-kali Reza menghindari pertemuan dengan keluarganya. Bukan karena tidak suka, tapi karena gengsi. Reza selalu merasa lebih rendah dibanding keluarga Alia yang berkecukupan. Aku mengerti, jawab Alia akhirnya. Reza bangkit dari kursinya. Aku mau tidur lebih awal. Besok ada meeting penting. Alia hanya mengangguk. Ia menatap punggung suaminya yang menjauh. Merasa ada sesuatu yang perlahan berubah dalam rumah tangga mereka. Pagi itu, Alia sudah bangun lebih dulu. Ia menyiapkan sarapan dan kopi untuk Reza. Ketika suaminya keluar dari kamar dengan pakaian kerja, Alia sudah menunggu di meja makan. Ini kopinya, ucap Alia sambil menyodorkan cangkir. Reza mengambilnya tanpa banyak bicara. Ia sibuk dengan ponselnya, membaca pesan-pesan yang masuk. Alia mencoba mengalihkan perhatiannya. Bagaimana perkembangan proyek barumu? Reza akhirnya menatapnya. Baik, aku mungkin akan mendapatkan investor baru. Itu bagus. Siapa investornya? Reza mengangkat bahu. Belum pasti, tapi ada beberapa orang yang tertarik. Salah satunya dari luar kota. Alia tersenyum. Semoga berjalan lancar. Reza berdiri, mengambil tas kerjanya. Aku pergi dulu. Alia mengantar suaminya sampai ke pintu. Saat Reza sudah menghilang di tikungan jalan, Alia menghela napas panjang. Ia merasa ada jarak yang semakin lebar di antara mereka. Sore harinya, Alia pulang lebih awal dari kantor. Ia ingin memberi kejutan kecil untuk Reza, memasak makanan favoritnya. Ia singgah di pasar untuk membeli bahan-bahan, lalu pulang dan mulai memasak dengan hati-hati. Ketika semua sudah siap, Alia duduk di ruang tamu, menunggu suaminya pulang. Namun, hingga malam menjelang, Reza belum juga tiba. Alia mencoba meneleponnya, tetapi tidak ada jawaban. Ia menunggu lagi, hingga akhirnya ponselnya bergetar. Sebuah pesan masuk dari Reza. Aku lembur.
Jangan tunggu aku. Alia menatap layar ponselnya dengan perasaan campur aduk. Ia merasa ada sesuatu yang disembunyikan oleh suaminya. Dan perasaannya tidak salah. Karena sejak malam itu, Reza semakin sering pulang larut malam. Kemunculan Maya, wanita muda yang bekerja di perusahaan lain, dan sering berhubungan bisnis dengan Reza. Maya memiliki ambisi tinggi, menyukai pria sukses, dan mulai mendekati Reza. Waktu berjalan, dan perubahan pada Reza semakin terlihat. Jika dulu ia masih menyempatkan diri untuk berbincang dengan Alia setiap malam, kini yang tersisa hanya suara derit pintu ketika ia pulang larut malam. Alia masih mencoba memahami. Ia tahu bisnis suaminya sedang berkembang, dan mungkin tuntutan pekerjaan yang membuatnya sibuk. Namun, ada hal lain yang mengganggu pikirannya. Reza mulai terlihat berbeda. Ia lebih sering mengecek ponselnya, tersenyum kecil saat membaca pesan, dan selalu tampak gelisah jika Alia berada di dekatnya, saat ia sedang menelepon seseorang. Suatu malam, Alia terjaga hingga pukul 11, menunggu suaminya pulang. Ia menyiapkan makanan kesukaan Reza di meja makan, berharap kali ini mereka bisa makan bersama. Namun, yang ia dapatkan hanyalah pesan singkat di ponselnya. Jangan tunggu, aku ada meeting tambahan. Alia menatap pesan itu lama. Sudah berapa kali Reza memberikan alasan serupa? Ia menghela napas dan akhirnya memutuskan untuk makan sendiri. Hatinya berusaha menepis kecurigaan, tetapi ada sesuatu dalam dirinya yang terus berbisik bahwa ada yang tidak beres. Di tempat lain, di sebuah restoran mewah di tengah kota, Reza sedang duduk di hadapan seorang wanita muda dengan rambut panjang yang tertata rapi. Wanita itu tersenyum, memandang Reza dengan tatapan menggoda. "Maya, aku tidak bisa terlalu lama," ujar Reza sambil melirik arlojinya. Maya menyandarkan tubuhnya ke kursi, mengaduk minuman di tangannya dengan sendok kecil. "Santai, Reza. Ini bukan pertama kalinya kita makan malam bersama, kan?" Reza tersenyum tipis, tetapi tetap merasa sedikit gelisah. Sejak mengenal Maya, ia mulai merasakan sesuatu yang berbeda. Wanita itu ambisius, berani, dan tahu bagaimana memainkan kata-kata untuk membuat seorang pria merasa istimewa. Awalnya, hubungan mereka hanya sebatas bisnis. Maya bekerja di salah satu perusahaan yang sering berhubungan dengan bisnis Reza. Namun, seiring waktu, pertemuan mereka semakin sering. Maya selalu tahu bagaimana membuat dirinya terlihat menarik di mata Reza. "Bagaimana proyek kita?" tanya Reza, mencoba mengalihkan pembicaraan. Maya tersenyum tipis. "Semua berjalan lancar. Dan aku rasa, kita akan semakin sering bertemu untuk urusan bisnis." Reza menelan ludahnya. Ia tahu maksud tersirat di balik kata-kata Maya. Namun, ia tidak menolak. Ada sesuatu dalam dirinya yang menikmati perhatian wanita itu. Alia semakin merasa ada jarak dalam pernikahannya. Ia mulai menyadari bahwa kebiasaan Reza berubah. Suaminya mulai memperhatikan penampilannya lebih dari biasanya. Ia membeli pakaian baru, mengenakan parfum yang lebih mahal, dan selalu tampak lebih bersemangat saat akan pergi bekerja. Di akhir pekan, saat Alia berharap bisa menghabiskan waktu bersama, Reza selalu memiliki alasan untuk keluar. "Klien ingin bertemu," katanya suatu hari. Alia hanya mengangguk, meskipun hatinya penuh tanya. Hingga suatu malam, sesuatu terjadi. Reza pulang lebih larut dari biasanya. Ketika masuk ke rumah, Alia yang belum tidur memperhatikan suaminya dengan cermat. Ada aroma parfum wanita di tubuhnya. "Reza?" Alia menatapnya. Reza terkejut, lalu berusaha bersikap biasa. "Kamu belum tidur? Aku menunggumu."
Reza meletakkan tasnya di sofa. Aku sudah bilang, jangan tunggu aku kalau aku pulang terlambat. Alia menghela napas. Aku hanya ingin memastikan kamu baik-baik saja. Aku baik-baik saja, Alia, jawab Reza dengan nada sedikit ketus. Alia mendekat, mencoba membaca ekspresi suaminya. Kamu tidak menyembunyikan sesuatu dariku, kan? Reza terdiam sejenak, lalu tertawa kecil. Maksudmu apa? Aku hanya merasa kamu berubah. Kamu semakin sibuk, jarang di rumah, dan aku mencium parfum wanita di bajumu. Reza langsung menegang, tetapi ia segera mengendalikan ekspresinya. Alia, kamu mulai berpikir aneh. Aku baru saja pulang dari pertemuan bisnis. Mungkin parfumnya tertinggal di mobil atau di ruangan yang aku datangi. Alia ingin percaya, tetapi nalurinya berkata lain. Malam itu, ia tidur dengan perasaan yang semakin tidak tenang. Beberapa hari kemudian, Alia memutuskan untuk mencari tahu sendiri. Ia mulai memperhatikan gerak-gerik suaminya dengan lebih teliti. Ia mengecek ponsel Reza saat suaminya sedang mandi, tetapi tidak menemukan apa-apa. Pesan di ponsel itu terlalu bersih, seolah sengaja dihapus. Namun, Alia tidak menyerah. Suatu sore, ia meminta izin pulang lebih awal dari kantor. Ia ingin mengejutkan Reza di kantornya dan mengajaknya makan malam bersama. Ketika ia sampai di sana, ia melihat sesuatu yang membuat dadanya terasa sesak. Di lobi gedung kantor suaminya, Reza sedang berbicara dengan seorang wanita. Wanita itu tinggi, ramping, dengan pakaian elegan dan sepatu hak tinggi. Alia mengenali wajah itu dari sebuah foto di website perusahaan lain. Maya. Alia berdiri di sudut ruangan, memperhatikan dengan saksama. Ia melihat cara Maya tertawa, bagaimana tangannya menyentuh lengan Reza dengan begitu akrab. Dan yang lebih menyakitkan, ia melihat cara Reza menatap wanita itu. Cara yang dulu hanya ia berikan kepada Alia. Saat itu juga, Alia merasa dunia seakan runtuh. Namun, ia tidak menangis. Tidak di tempat ini. Ia berbalik, meninggalkan gedung itu dengan langkah mantap. Di dalam hatinya, ia tahu satu hal. Ini belum berakhir. Baik, saya akan melanjutkan cerita ini dengan lebih mendetail dan panjang sesuai dengan permintaan Anda. Ceritanya akan tetap logis, menarik, dan penuh emosi agar pembaca semakin penasaran. Malam itu, Alia duduk sendirian di ruang tamu dengan secangkir teh yang sudah dingin di atas meja. Jam menunjukkan pukul 1 dini hari, dan Reza belum juga pulang. Ia menatap layar ponselnya, berharap ada pesan atau telepon dari suaminya. Tapi tidak ada. Sudah berhari-hari ini Reza semakin dingin. Bahkan tidak lagi berpura-pura bersikap hangat seperti dulu. Alia menghela napas. Rasanya ada yang mengganjal di hatinya, tapi ia berusaha menenangkan diri. Mungkin benar kata Reza, mungkin ia hanya terlalu berpikiran negatif. Tapi, firasatnya tidak bisa dibohongi. Saat ia hendak beranjak ke kamar, suara derit pintu terdengar. Reza masuk ke dalam rumah dengan langkah tergesa, melepas jasnya, dan melemparkannya ke sofa tanpa peduli. Alia memperhatikan dengan cermat. Ada aroma parfum yang bukan milik mereka di rumah ini. Aroma yang lembut, mahal, dan tidak asing bagi Alia. Parfum wanita lain. Ia mengepalkan tangannya, berusaha menahan diri untuk tidak langsung menanyakan sesuatu. Kamu dari mana? Tanyanya pelan. Reza tampak terkejut mendengar suara istrinya. Ia mengusap wajahnya, tampak kelelahan, lalu menjawab, kerja. Aku sudah bilang kan, jangan tunggu aku. Kamu selalu pulang larut malam. Ada apa sebenarnya? Reza menatap Alia dengan mata penuh kelelahan. Alia,
Aku capek. Aku nggak mau bertengkar sekarang. Aku cuma bertanya. Suara Alia tetap tenang, tapi matanya menatap lurus ke arah suaminya, mencari kebohongan di dalamnya. Reza menghela napas kasar, lalu berjalan menuju kamar tanpa berkata apa-apa lagi. Alia hanya bisa menatap punggung suaminya yang semakin menjauh. Esok paginya, Alia menelepon sahabatnya, Rina. Kamu bisa ketemu aku siang ini? Suara Alia terdengar pelan. Rina langsung menangkap sesuatu yang tidak beres. Tentu, kita ketemu di kafe biasa jam 2. Ya. Alia mengangguk meskipun tahu sahabatnya tidak bisa melihat. Siang itu, mereka bertemu di sebuah kafe kecil tempat mereka biasa menghabiskan waktu bersama. Alia menceritakan semuanya, perubahan Reza, pulangnya yang selalu larut malam, aroma parfum wanita lain di jasnya, dan pesan-pesan yang mencurigakan di ponselnya. Rina mendengarkan dengan serius, lalu menghela napas panjang. Alia, aku nggak mau bikin kamu tambah sakit hati, tapi kamu harus lebih waspada. Dari ceritamu, ini semua jelas-jelas tanda kalau dia menyembunyikan sesuatu. Alia menggigit bibirnya. Aku tahu. Tapi aku masih berharap aku salah. Aku nggak mau berpikir buruk tentang suamiku sendiri. Rina menatap sahabatnya dengan penuh simpati. Aku paham. Tapi, Alia, jangan sampai kamu terlalu percaya sampai akhirnya kamu sendiri yang disakiti. Kalau memang ada yang disembunyikan, kamu harus cari tahu. Alia terdiam, menatap cangkir kopinya yang sudah tinggal setengah. Ia tahu Rina benar, tapi ia masih belum siap menghadapi kebenaran yang mungkin akan menyakitinya. Malam itu, Alia duduk di sofa sambil menatap layar ponsel Reza yang tergeletak di meja. Biasanya, Reza selalu membawa ponselnya kemana-mana, tapi kali ini, ia meninggalkannya di rumah saat pergi ke kamar mandi. Alia ragu, ini bukan kebiasaannya. Ia tidak pernah merasa perlu mengecek ponsel suaminya, karena selama ini ia percaya pada Reza. Tapi rasa penasaran dan kegelisahannya semakin besar. Dengan tangan gemetar, ia mengambil ponsel itu dan membuka layarnya. Tapi ada pola kunci. Alia menghela napas. Dulu, Reza tidak pernah mengunci ponselnya. Ini semakin mencurigakan. Ia berpikir sejenak, lalu mencoba beberapa kombinasi. Pola ulang tahun mereka. Gagal. Pola ulang tahun Reza. Gagal. Ia hampir menyerah, tapi kemudian mencoba ulang tahun ibunya Reza. Dan ponsel itu terbuka. Jantungnya berdebar kencang. Ia langsung membuka pesan. Awalnya tidak ada yang mencurigakan. Tapi ketika ia menggulir lebih jauh, ia menemukan satu kontak tanpa nama dengan pesan-pesan yang semuanya sudah dihapus, kecuali satu. Aku nggak sabar ketemu kamu lagi nanti malam. Jangan sampai Alia curiga, ya. Tangan Alia bergetar saat membaca pesan itu. Jadi ini yang sebenarnya terjadi? Suaminya berselingkuh? Dadanya terasa sesat. Napasnya berat. Ia ingin menangis. Ingin berteriak, ingin membanting ponsel itu ke lantai. Tapi ia menahan diri. Tidak, ia tidak akan menangis sekarang. Ia harus tetap tenang. Kalau Reza berpikir ia bisa mengkhianatinya begitu saja, maka ia salah besar. Alia akan mencari tahu segalanya. Dan ia akan memastikan bahwa Reza menyesal seumur hidupnya. Malam itu, Alia duduk diam di dalam mobilnya, jari-jarinya mengepal di atas kemudi. Matanya menatap lurus ke arah restoran mewah yang berdiri megah di depannya. Lampu-lampu terang berpendar dari kaca besar, memperlihatkan pengunjung-pengunjung di dalamnya yang tengah menikmati makan malam. Namun, bukan mereka yang menjadi perhatiannya. Di salah satu sudut ruangan, di meja dengan lilin kecil yang menyala temaram,
duduklah seorang pria yang begitu dikenalnya. Reza. Ia tidak sendiri. Seorang wanita cantik dengan rambut panjang bergelombang duduk di hadapannya, mengenakan gaun merah yang membentuk tubuhnya dengan sempurna. Maya. Alia menggigit bibirnya. Dadanya terasa sesak melihat pemandangan itu. Mereka tampak begitu nyaman, tertawa, berbicara dengan penuh keintiman seolah tidak ada beban di dunia ini. Hatinya berontak. Seharusnya Reza duduk bersamanya. Seharusnya senyuman itu hanya untuknya, bukan untuk wanita lain. Tangannya gemetar, tapi bukan karena ingin menangis. Tidak. Jika ini terjadi beberapa tahun lalu, mungkin ia akan langsung masuk ke dalam restoran dan menghancurkan segalanya. Mungkin ia akan menangis dan memohon penjelasan. Tapi Alia bukan lagi wanita yang mudah goyah. Matanya yang semula berkaca-kaca kini menjadi tajam. Ia tidak akan menangis, tidak akan mengemis. Jika Reza berpikir ia bisa mengkhianati Alia begitu saja dan hidup bahagia dengan wanita lain, ia salah besar. Alia menarik napas dalam-dalam, mencoba mengendalikan emosinya. Ia mengeluarkan ponselnya, lalu mengambil beberapa foto dari dalam mobil. Ia memastikan sudut yang jelas, memastikan bahwa wajah Reza dan Maya terlihat dengan jelas. Ini bukan sekadar bukti. Ini adalah awal dari kehancuran Reza. Malam itu, Alia tidak langsung kembali ke rumah. Ia mengendarai mobilnya ke sebuah taman kota yang sepi. Ia butuh udara, butuh waktu untuk berpikir. Langit gelap tanpa bintang. Angin dingin berembus lembut menyentuh wajahnya. Tetapi hatinya terasa panas. Dulu, ia begitu mencintai Reza. Begitu mempercayainya. Ia telah memberikan segalanya. Ia yang selalu mendukung Reza saat pria itu masih berjuang membangun bisnisnya. Ia yang membantunya dengan tabungan pribadinya, memastikan bahwa mereka bisa hidup dengan layak. Tapi sekarang, Reza mengkhianatinya, dan ia tidak akan membiarkan ini berlalu begitu saja. Alia menarik napas dalam-dalam. Tidak ada gunanya marah tanpa tindakan. Jika Reza memilih menghancurkan dirinya dengan perselingkuhan ini, maka Alia akan memastikan ia benar-benar hancur. Hari-hari berikutnya, Alia bersikap seperti biasa. Ia tidak menunjukkan tanda-tanda bahwa ia mengetahui segalanya. Ia tetap melayani Reza dengan tenang, tetap tersenyum ketika suaminya pulang malam dengan berbagai alasan palsu. Tapi dalam diam, ia mulai bergerak. Alia mulai menghubungi beberapa kenalannya di dunia bisnis, orang-orang yang pernah berurusan dengan Reza. Ia mulai mencari tahu lebih banyak tentang perusahaan suaminya, tentang kelemahannya, tentang segala celah yang bisa ia manfaatkan. Dan yang lebih penting, ia mulai mencari tahu lebih dalam tentang Maya. Semakin ia menggali informasi, semakin jelas bahwa Maya bukan hanya wanita biasa. Ia cerdas, licik, dan memiliki ambisi besar. Maya bukan hanya ingin menjadi wanita simpanan. Ia ingin lebih dari itu. Ia ingin kekuasaan, ingin menguasai segalanya, termasuk bisnis Reza. Alia tersenyum miring. Menarik. Jika Maya adalah wanita yang haus akan kekayaan dan status, maka ada cara lain untuk menjatuhkan Reza lebih cepat. Dan Alia tahu persis bagaimana melakukannya. Beberapa hari kemudian, Alia memutuskan untuk menemui seseorang. Seseorang yang bisa membantunya mempercepat kehancuran suaminya. Ia duduk di sebuah kafe mewah, menunggu dengan sabar. Lalu, seorang pria datang menghampirinya. Lama tak bertemu, Alia. Suara pria itu terdengar santai, tetapi penuh makna. Alia tersenyum kecil. Senang bisa bertemu denganmu lagi, Adrian. Adrian, seorang pengusaha sukses yang dulu pernah tertarik bekerja sama dengan Reza. Tetapi bisnis mereka tidak pernah benar-benar berjalan.
Reza, dengan egonya yang tinggi, selalu memandang Adrian sebagai pesaing, bukan rekan. Dan sekarang, Alia akan menjadikan Adrian sebagai sekutunya. Aku ingin bicara bisnis, kata Alia, menatap pria itu dengan penuh keyakinan. Adrian tersenyum miring. Aku suka wanita yang langsung ke intinya. Jadi, apa yang bisa kulakukan untukmu? Alia mengeluarkan beberapa dokumen yang telah ia siapkan. Aku ingin menghancurkan seseorang, dan aku butuh bantuanmu. Mata Adrian menyipit, lalu ia membaca sekilas dokumen itu. Beberapa detik kemudian, ia terkekeh. Reza, ya? Tanyanya dengan nada puas. Alia hanya mengangguk. Adrian menatapnya sejenak, lalu menyandarkan tubuhnya ke kursi. Ini menarik. Aku selalu ingin menjatuhkan pria itu, tapi aku tak menyangka istrinya sendiri yang akan melakukannya. Alia tersenyum dingin. Bantu aku, Adrian. Dan aku janji, ini akan menjadi permainan yang menyenangkan. Adrian menatap Alia dengan penuh minat, lalu mengulurkan tangannya. Baiklah, aku ada di pihakmu. Alia menjabat tangannya. Permainan ini baru saja dimulai. Baik, aku akan melanjutkan ceritanya dengan emosi yang lebih dalam dan durasi yang panjang. Bersiaplah untuk drama yang lebih mendalam, penuh intrik, dan balas dendam yang memuaskan. Malam itu, Alia duduk di ruang tamu, menunggu dengan sabar. Jam sudah menunjukkan pukul 11 malam, dan seperti biasa, Reza belum pulang. Dulu, ia akan mengirim pesan, bertanya dengan lembut, memastikan suaminya baik-baik saja. Tapi sekarang, ia hanya menunggu dalam diam, sambil menyesap teh hangatnya. Tak lama kemudian, suara mobil terdengar di halaman. Alia menatap ke arah pintu dengan ekspresi datar. Reza masuk dengan langkah santai, tanpa merasa bersalah sedikit pun. Aroma parfum wanita langsung menyeruak, menyusup ke hidung Alia. Kali ini lebih kuat, seolah-olah Reza bahkan tidak berusaha menyembunyikannya. Mata Alia memperhatikan leher kemeja suaminya. Ada bekas lipstik samar di sana. Jijik. Reza melempar kunci mobil ke atas meja dan melirik Alia dengan bosan. Kok belum tidur? Tanyanya ringan. Seolah-olah ia hanya pulang terlambat karena pekerjaan. Alia tidak langsung menjawab. Ia hanya memandang Reza dalam diam, membuat pria itu sedikit tidak nyaman. Aku ingin bicara. Akhirnya Alia berkata, suaranya tenang tapi tajam. Reza mendengus, melepas jasnya, lalu menjatuhkan tubuh ke sofa seakan tak peduli. Tentang apa? Tanyanya santai, bahkan tidak menoleh ke arah Alia. Alia mengeluarkan ponselnya, membuka galeri, lalu memperlihatkan foto yang diambilnya beberapa hari lalu. Foto Reza dan Maya di restoran mewah. Foto tangan Reza yang menggenggam tangan Maya dengan penuh kelembutan. Foto mereka saling menatap dengan mata berbinar, seolah-olah dunia ini hanya milik mereka berdua. Reza menegang. Ia menatap layar ponsel itu beberapa detik, lalu mengangkat kepalanya, menatap Alia dengan tatapan yang sulit ditebak. Alia tersenyum miring. Masih mau menyangkal? Alih-alih panik atau meminta maaf, Reza malah tertawa pelan. Jadi ini yang mau kau bicarakan? Alia tidak terkejut dengan reaksinya. Ia sudah menduga bahwa Reza akan berusaha meremehkannya. Apa yang sebenarnya kau inginkan, Alia? Reza bersandar ke sofa dengan ekspresi meremehkan. Mau menangis? Mau marah? Mau minta aku kembali padamu? Alia menatapnya tajam. Aku hanya ingin tahu seberapa rendah dirimu bisa jatuh, Reza. Reza tertawa lagi, kali ini lebih keras. Kau pikir aku takut? Kau pikir aku akan menyesal? Ia berdiri, berjalan mendekati Alia, menatapnya dengan penuh kesombongan.
Alia, dengar. Aku sudah bosan dengan pernikahan ini. Kau tahu kenapa? Karena kau terlalu sempurna. Alia mengernyit. Kau wanita yang baik, cerdas, mandiri. Kau tidak pernah bergantung padaku, dan itu membuatku merasa seperti tidak punya kendali. Aku ingin wanita yang bisa membuatku merasa dibutuhkan, yang bisa membuatku merasa berharga. Ia tersenyum sinis, dan Maya memberiku itu. Alia terdiam. Kata-kata Reza membuatnya ingin tertawa. Jadi, ini alasannya? Karena ia terlalu mandiri, terlalu kuat, luar biasa. Reza menarik napas panjang, lalu berkata, "Aku akan mengajukan cerai." Kali ini, Alia benar-benar ingin tertawa. "Baik," katanya singkat, tanpa ragu. Reza sedikit terkejut. Ia jelas mengira Alia akan menangis, memohon, atau setidaknya marah. Tapi wanita itu hanya menatapnya dengan ekspresi datar, seolah-olah ini bukan masalah besar. "Kau tidak keberatan?" tanya Reza dengan dahi berkerut. Alia tersenyum kecil. "Kenapa aku harus keberatan? Kau pikir aku masih ingin mempertahankan pria yang tidak punya harga diri?" Reza menggertakkan giginya, merasa tersinggung. "Bagus. Kalau begitu, kita selesaikan secepatnya." Alia hanya mengangguk. Reza berjalan ke kamar, meninggalkan Alia sendirian di ruang tamu. Ia tidak tahu bahwa Alia sudah menyusun rencana untuk membuatnya menyesal seumur hidup. Perceraian mereka berjalan cepat. Alia tidak meminta apapun, tidak harta, tidak aset. Ia menyerahkan semuanya begitu saja, membuat Reza semakin percaya diri bahwa ia telah menang. Namun, yang Reza tidak sadari adalah bahwa semua yang ia miliki, semua yang membuatnya merasa berkuasa, tidak akan bertahan lama. Tidak butuh waktu lama setelah perceraian mereka resmi, bisnis Reza mulai goyah. Investor yang dulu begitu percaya padanya mulai menarik diri satu persatu. Beberapa proyek penting tiba-tiba dibatalkan tanpa alasan yang jelas. Reza mulai panik. Ia mencoba mencari tahu penyebabnya, tapi ia selalu menemui jalan buntu. Sementara itu, Maya mulai menunjukkan warna aslinya. Wanita itu bukan tipe yang akan bertahan dengan pria yang mulai kehilangan segalanya. Perlahan, Maya mulai menjaga jarak. Reza melihat perubahan itu, tetapi ia masih berpikir bahwa semuanya bisa diperbaiki. Sampai akhirnya, satu pukulan besar datang. Perusahaan tempat Reza berbisnis mengalami skandal besar. Ada kebocoran dokumen yang mengungkap berbagai kecurangan yang dilakukan Reza untuk mendapatkan proyek-proyek besar. Berita itu menyebar cepat. Nama Reza hancur dalam sekejap. Ia mencoba menyelamatkan diri, tapi tidak ada yang mau membantunya. Termasuk Maya. Wanita itu menghilang begitu saja, tanpa meninggalkan jejak. Reza benar-benar jatuh. Dan saat itulah, ia baru menyadari sesuatu. Selama ini, orang yang selalu berada di sisinya, saat ia tidak punya apa-apa adalah Alia. Orang yang selalu percaya padanya, mendukungnya, mencintainya tanpa syarat, adalah Alia. Tapi sekarang, wanita itu sudah pergi. Dan Reza tahu, untuk pertama kalinya dalam hidupnya, ia telah kehilangan sesuatu yang tidak bisa ia dapatkan kembali. Penyesalan itu datang terlambat. Tapi Alia telah melangkah maju, meninggalkan Reza di belakang, tenggelam dalam kehancurannya sendiri. Dan untuk pertama kalinya, ia merasa benar-benar menang. Aku akan melanjutkan cerita ini dengan lebih panjang, mendalam, dan penuh emosi agar semakin menarik bagi pembaca. Bersiaplah untuk kisah balas dendam yang penuh strategi dan kemenangan yang memuaskan. Setelah perceraian, Alia tidak membuang waktunya untuk meratap atau menyesali apa yang terjadi.
Ia justru merasa seperti mendapatkan kebebasan baru. Kini, ia tidak perlu lagi berurusan dengan suami yang tidak tahu diri, dan keluarga mertua yang selalu meremehkannya. Ia mengalihkan seluruh fokusnya untuk membangun karir lebih tinggi lagi. Dengan kecerdasan dan pengalaman yang ia miliki, Alia mulai mengembangkan bisnisnya sendiri. Sebelumnya, ia memang sudah memiliki perusahaan kecil di bidang konsultasi bisnis, tetapi kini ia ingin sesuatu yang lebih besar. Bermodal koneksi yang telah ia bangun selama bertahun-tahun, Alia mulai menyusun strategi untuk memperluas jangkauan bisnisnya. Tanpa banyak orang tahu, Alia memiliki jaringan yang jauh lebih luas dibandingkan Reza. Ia mengenal banyak investor besar, pemilik perusahaan ternama, dan eksekutif kelas atas yang selama ini mengawasinya dari jauh. Salah satu orang yang tertarik bekerja sama dengannya adalah Adrian Wijaya, seorang pengusaha sukses yang memiliki banyak koneksi di dunia bisnis dan investasi. "Aku sudah lama memantau caramu bekerja, Alia," kata Adrian saat mereka bertemu di sebuah restoran mewah untuk membahas kerjasama. "Kau punya potensi besar. Dengan sedikit dorongan, kau bisa melampaui banyak pebisnis besar di luar sana, termasuk mantan suamimu." Alia tersenyum tipis. "Aku tidak tertarik untuk bersaing dengannya, Adrian. Aku hanya ingin membangun bisnis yang lebih besar dan lebih kuat." Adrian mengangkat alisnya. "Benarkah? Tidak ada keinginan untuk sedikit membalas." Alia terdiam sejenak. Ia tahu Adrian bisa melihat niatnya yang sebenarnya. Ia memang ingin membangun bisnis yang besar. Tapi di balik itu semua, ia juga ingin satu hal: membuat Reza menyesal seumur hidupnya. Dan itu tidak akan ia lakukan dengan cara murahan seperti mengumbar aib atau menghadapinya langsung. Tidak. Ia akan melakukannya dengan cara yang lebih elegan. Ia akan menghancurkan Reza secara perlahan, tanpa pria itu menyadarinya. Alia menyandarkan tubuhnya ke kursi, menatap Adrian dengan penuh keyakinan. "Aku ingin bekerja sama dengan beberapa investor besar," katanya. "Investor yang selama ini berhubungan dengan Reza." Adrian tersenyum penuh arti. "Menarik. Aku bisa membantumu menghubungi mereka." Dalam waktu kurang dari 6 bulan, bisnis Alia berkembang pesat. Ia membangun perusahaan baru di bidang konsultasi keuangan dan investasi, menarik banyak investor yang sebelumnya bekerja sama dengan perusahaan Reza. Dengan reputasi dan visinya yang kuat, Alia dengan mudah mendapatkan kepercayaan mereka. Tanpa Reza sadari, sedikit demi sedikit, ia kehilangan banyak mitra bisnis penting. Beberapa proyek besar yang seharusnya menjadi milik perusahaannya tiba-tiba dibatalkan atau dialihkan ke perusahaan lain. Dan itu bukan kebetulan. Semua itu adalah bagian dari rencana Alia. Namun, ia tidak melakukannya secara terang-terangan. Ia hanya menarik perhatian investor dengan caranya sendiri, memberikan penawaran yang lebih menarik, menunjukkan keunggulan bisnisnya, dan membangun kepercayaan yang lebih kuat. Sementara itu, Reza masih terlalu sibuk dengan hubungannya bersama Maya. Ia tidak menyadari bahwa bisnisnya mulai melemah. Hingga suatu hari, Reza mendapatkan kabar buruk. Salah satu investor terbesar yang selama ini menjadi pendukung utama perusahaannya, Bram Santoso, memutuskan untuk menarik diri dari proyek yang sedang berjalan. Bram adalah investor yang selalu mendukung Reza sejak awal, tetapi kini pria itu lebih memilih berinvestasi di perusahaan lain. Dan perusahaan itu adalah milik Alia. Reza tidak bisa mempercayai apa yang terjadi. Ia segera menghubungi Bram untuk meminta penjelasan. "Kenapa Anda tiba-tiba menarik investasi dari perusahaan saya?" tanyanya dengan nada panik. Di ujung telepon, Bram terdengar santai. "Reza,
Aku tidak bisa mempertaruhkan danaku pada perusahaan yang mulai kehilangan arah. Apa maksud Anda? Aku butuh jaminan bahwa bisnis yang kuinvestasikan bisa bertahan lama. Tapi perusahaanmu, aku melihat banyak tanda-tanda kejatuhan di sana. Reza mengepalkan tangannya. Anda bisa memberi saya kesempatan untuk memperbaikinya. Terlambat, kata Bram. Aku sudah menemukan perusahaan lain yang lebih menjanjikan. Reza merasakan keringat dingin mengalir di punggungnya. Perusahaan siapa? Bram tertawa kecil. Kau tidak tahu? Reza terdiam. Lawan bisnismu sekarang adalah mantan istrimu sendiri, Alia. Reza hampir menjatuhkan ponselnya. Alia. Bram mengangguk. Dia punya visi yang lebih jelas, strategi yang lebih matang. Aku lebih percaya padanya sekarang. Setelah mengatakan itu, Bram menutup telepon, meninggalkan Reza yang berdiri mematung. Dadanya terasa sesat. Jadi selama ini, tanpa ia sadari, Alia yang perlahan-lahan mengambil segalanya darinya, ia menggertakkan giginya. Tidak, ia tidak bisa kalah darinya. Tapi kenyataan berbicara lain. Setelah kehilangan Bram sebagai investor utama, perusahaan Reza mulai benar-benar terpuruk. Sahamnya turun drastis. Klien-klien besar mulai meninggalkannya. Beberapa orang kepercayaannya mengundurkan diri. Dan Maya, wanita itu pergi meninggalkannya begitu saja, tanpa sepatah kata pun. Reza benar-benar jatuh. Kini, ia mulai merasakan apa yang pernah Alia rasakan. Dan rasa sesal itu mulai menghantamnya dengan keras. Untuk pertama kalinya, ia ingin bertemu dengan Alia. Ia ingin bicara dengannya. Ia ingin meminta kesempatan kedua. Tapi ketika akhirnya ia menemui Alia, wanita itu tidak lagi seperti yang ia kenal dulu. Ia bukan lagi Alia yang lemah lembut dan penuh pengertian. Ia adalah Alia yang berdiri di puncak kejayaan, memandang Reza dengan tatapan penuh kemenangan. Apa yang kau inginkan, Reza? Tanya Alia dengan nada tenang, tetapi dingin. Reza menelan ludah. Ia ingin meminta maaf, tetapi kata-kata itu terasa sulit keluar dari mulutnya. Alia, aku tidak punya waktu untuk mendengar alasanmu. Potong Alia sebelum Reza bisa melanjutkan. Reza mengatupkan rahangnya, menatap Alia dengan perasaan campur aduk. Dulu, kau meninggalkanku karena menganggapku tidak cukup baik untukmu. Lanjut Alia. Tapi sekarang, lihatlah siapa yang tertinggal di belakang. Kata-kata itu menampar Reza lebih keras daripada tamparan fisik manapun. Alia tidak lagi peduli padanya. Ia tidak lagi menginginkan Reza. Dan itulah hukuman terberat bagi pria itu. Hukuman karena telah menyia-nyiakan wanita yang dulu mencintainya dengan tulus. Kini, semuanya telah berakhir. Dan Alia telah menang. Sejak kepergian Bram Santoso sebagai investor utama, masalah yang dihadapi Reza semakin bertambah. Ia tidak hanya kehilangan satu investor, tetapi efek domino mulai terjadi. Para investor lain mulai menarik diri. Saham perusahaannya terus merosot. Sementara itu, Alia terus bekerja di balik layar, menggunakan koneksi dan kecerdasannya untuk mempersempit ruang gerak bisnis Reza. Namun, Reza masih mencoba bertahan. Ia mengira ini hanya ujian sementara. Ia yakin bisnisnya masih bisa pulih jika ia berhasil mendapatkan investor baru. Tetapi, setiap kali ia mendekati investor, ia selalu menemukan jawaban yang sama. Kami sudah berkomitmen dengan perusahaan lain. Atau lebih menyakitkan lagi, kami tidak melihat potensi pertumbuhan dalam perusahaan Anda. Reza semakin frustasi. Bagaimana bisa begitu banyak investor menolak bekerja sama dengannya dalam waktu singkat? Ia tidak tahu bahwa semuanya adalah hasil dari perencanaan matang Alia.
Wanita itu tidak hanya mengambil investor yang sebelumnya bekerja sama dengan Reza, tetapi juga memperluas jaringannya dengan lebih banyak pemodal besar. Kini, Alia memiliki kontrol atas aliran investasi yang dulu menopang bisnis Reza. Dan perlahan, ia menutup semua pintu bagi Reza untuk mendapatkan suntikan dana baru. Maya mulai menunjukkan wajah aslinya. Di sisi lain, Maya mulai kehilangan kesabarannya. Wanita itu dulu menikmati kemewahan yang diberikan Reza. Restoran mahal, tas branded, liburan mewah, semuanya bisa ia dapatkan dengan mudah. Namun kini, kondisi mulai berubah. Reza semakin sering pulang dalam keadaan stres. Ia tidak lagi mengajaknya makan malam di restoran bintang 5. Hadiah-hadiah mahal yang dulu sering diberikan mulai jarang terlihat. Hingga suatu hari, saat Maya meminta Reza untuk membelikannya perhiasan baru, pria itu hanya bisa menghela napas panjang. "Maya, aku sedang dalam masalah besar sekarang," katanya dengan wajah lelah. Maya menatapnya tajam. "Masalah apa lagi? Aku hanya minta 1 set perhiasan, bukan membeli rumah." Reza mengusap wajahnya, mencoba menahan emosinya. "Perusahaan sedang mengalami kesulitan keuangan. Aku harus menghemat pengeluaran." Maya mengerutkan kening. "Jadi maksudmu, aku tidak bisa mendapatkan apa yang aku inginkan?" Reza mengembuskan napas kasar. "Aku hanya minta sedikit pengertian, Maya." Maya tertawa sinis. "Pengertian? Dulu kau bilang aku bisa mendapatkan apa saja yang kuinginkan. Kau lupa janji itu, Reza." Pria itu mengepalkan tangannya di bawah meja. Ia tahu Maya bukan tipe wanita yang setia dalam kondisi sulit. Namun, ia tidak menyangka Maya akan berubah secepat ini. Maya mendekat, menatapnya dengan tajam. "Jujur saja, kau masih bisa memberiku kemewahan atau tidak?" Reza terdiam. Itulah pertanyaan yang paling ingin ia hindari. Karena kenyataannya, ia sudah tidak bisa lagi memenuhi gaya hidup Maya. Dan wanita itu mulai menyadarinya. Puncak kejatuhan Reza. Dalam beberapa bulan berikutnya, keadaan semakin buruk. Beberapa proyek besar yang dijadwalkan berjalan dengan perusahaan Reza dibatalkan satu persatu. Banyak klien yang mundur, tidak mau terlibat dalam bisnis yang dianggap sudah berada di ambang kehancuran. Para pegawai mulai kehilangan kepercayaan terhadap kepemimpinan Reza. Mereka mulai mencari pekerjaan baru, takut jika perusahaan tiba-tiba bangkrut. Suatu hari, sekretaris Reza masuk ke ruangannya dengan wajah cemas. "Tuan Reza, ada masalah besar." Reza yang sedang memeriksa laporan keuangan yang semakin memburuk, menatapnya dengan lelah. "Masalah apa lagi?" "Bank menolak permohonan pinjaman Anda," kata sekretaris itu hati-hati. Reza langsung menegang. "Apa?" "Kami sudah mencoba mengajukan ulang, tetapi mereka mengatakan risiko kredit perusahaan ini terlalu tinggi." Reza menghempaskan tubuhnya ke kursi dengan frustrasi. Tanpa investor dan tanpa suntikan dana dari bank, bisnisnya benar-benar berada di ambang kehancuran. Dan yang lebih menyakitkan, ia tahu siapa yang menyebabkan semua ini. Alia. Pertemuan tak terduga. Sore itu, Reza yang sedang minum di sebuah bar mencoba menghubungi Maya, tetapi wanita itu tidak menjawab. Ia sudah berhari-hari tidak bisa menghubunginya. Merasa curiga, ia pergi ke apartemen mewah yang dulu ia belikan untuk Maya. Namun, saat sampai di sana, ia menemukan sesuatu yang mengejutkan. Maya sedang bersama pria lain. Ia melihat sendiri wanita itu tertawa mesra dengan seorang lelaki berpakaian rapi, tampak seperti pengusaha sukses. Darah Reza mendidih. "Maya." Maya menoleh, ekspresinya berubah dari terkejut menjadi kesal. "Reza?" katanya dengan nada malas.
Siapa dia? Tanya Reza tajam. Pria di sebelah Maya hanya tersenyum sinis. Aku orang yang sekarang membiayai Maya. Kau siapa? Reza mengepalkan tangan. Maya, kau serius? Kau meninggalkanku hanya karena aku sedang kesulitan? Maya mendesah, menyandarkan tubuhnya ke sofa dengan santai. Reza, aku bukan tipe wanita yang mau hidup susah. Kau sendiri yang bilang akan memberiku kehidupan mewah, kan? Reza merasakan dadanya sesak. Jadi selama ini kau hanya menginginkan uangku? Maya tersenyum manis. Bukankah itu juga yang membuatmu meninggalkan Alia dulu? Kata-kata itu menusuk Reza tepat di hatinya. Ia ingin marah, tetapi ia tahu Maya benar. Dulu, ia meninggalkan Alia karena menganggap wanita itu tidak bisa memberinya kehidupan yang lebih baik. Sekarang, ia ditinggalkan karena alasan yang sama. Maya berdiri dan berjalan mendekatinya. Tidak ada yang abadi, Reza, katanya sambil menyentuh bahunya sebentar sebelum melewatinya dan pergi bersama pria lain. Reza berdiri diam di tempatnya, merasa seperti seluruh dunianya runtuh. Untuk pertama kalinya, ia benar-benar merasakan kehancuran yang ia ciptakan sendiri. Karma itu nyata. Reza kembali ke rumahnya yang dulu terasa begitu nyaman, tetapi kini terasa kosong dan dingin. Ia menatap sekeliling. Dulu, ia memiliki segalanya. Istri yang setia dan cerdas, bisnis yang sukses, hidup yang serba berkecukupan. Tapi sekarang, ia kehilangan semuanya. Alia sudah jauh meninggalkannya. Bisnisnya diambang kebangkrutan. Maya, wanita yang dulu ia banggakan, kini sudah bersama pria lain. Ia duduk di sofa, kepalanya tertunduk, menyesali setiap keputusan yang pernah ia buat. Jika saja ia tidak pernah mengkhianati Alia. Jika saja ia tidak meninggalkan wanita itu demi Maya. Jika saja ia lebih menghargai apa yang ia miliki. Tapi semua itu terlambat. Dan ia hanya bisa menyesal dalam kejatuhannya. Kehancuran yang tak terhindarkan. Hari-hari Reza semakin buruk. Bisnisnya benar-benar diambang kehancuran. Para pegawai satu persatu mengundurkan diri. Proyek-proyek yang dulu begitu menjanjikan kini hanya tinggal kenangan. Dan yang lebih menyakitkan, Maya akhirnya pergi meninggalkannya. Awalnya, Maya hanya semakin jarang pulang ke apartemen mereka. Lalu, ia mulai sering bepergian dengan alasan mencari suasana baru. Sampai akhirnya, saat Reza pulang setelah seharian mencari cara untuk menyelamatkan perusahaannya, ia menemukan apartemennya kosong. Semua barang-barang milik Maya sudah tidak ada. Di meja, hanya ada satu surat singkat yang ditulis tergesa-gesa. Reza, aku tidak bisa bertahan lebih lama. Maaf, tapi aku harus pergi. Aku butuh kehidupan yang lebih baik, dan kau tidak bisa memberikannya lagi. Selamat tinggal. Reza menggenggam kertas itu erat-erat, meremasnya hingga kusut. Dadanya terasa sesak. Ia ingin marah. Ingin berteriak, ingin melempar sesuatu. Namun, untuk apa? Apa gunanya? Maya sudah pergi. Dan yang lebih ironis, ia seharusnya sudah tahu sejak awal bahwa wanita seperti Maya tidak akan pernah bertahan dalam kesulitan. Sekarang, ia benar-benar sendirian. Tidak ada istri yang mendukungnya. Tidak ada keluarga yang peduli. Tidak ada wanita yang bisa ia jadikan tempat bersandar. Tidak ada bisnis yang bisa ia banggakan. Ia kehilangan segalanya. Mencari Alia. Dalam keputusasaan, Reza akhirnya melakukan sesuatu yang dulu tak pernah ia bayangkan akan ia lakukan. Ia menghubungi Alia. Ia mencoba menelepon, tapi tak ada jawaban. Ia mengirim pesan berkali-kali, tetapi semua hanya centang satu. Tidak ada balasan. Tidak ada respons.
Ia bahkan mencoba mendatangi kantor Alia. Tetapi satpam di lobi hanya menatapnya dingin. "Maaf, Pak Reza. Ibu Alia tidak menerima tamu yang tidak ada dalam daftar janji temu." Reza mengernyit. "Aku suaminya." Satpam itu tidak bereaksi. Ia sudah tahu dari cerita pegawai lain bahwa Reza bukan siapa-siapa lagi dalam hidup Alia. "Maaf, Pak," ulangnya dengan nada tegas. Reza mengepalkan tangan. "Beritahu dia bahwa aku ingin bertemu." Satpam itu tampak ragu sejenak, tetapi akhirnya ia menekan tombol intercom. Tak lama kemudian, jawaban dari asisten pribadi Alia terdengar. "Bu Alia tidak memiliki waktu untuk menemui orang yang tidak penting." "Dad." Reza terdiam. Kata-kata itu terasa seperti tamparan keras. Orang yang tidak penting. Dulu, Alia adalah wanita yang selalu ada untuknya. Dulu, Alia adalah seseorang yang mencintainya sepenuh hati. Tapi sekarang Alia bahkan tidak mau melihat wajahnya lagi. Reza merasa ada sesuatu di dadanya yang semakin berat. Perasaan bersalah yang selama ini ia tekan mulai membuncah. Namun, terlambat. Semuanya sudah terlambat. Kehidupan Alia yang baru. Di sisi lain, Alia tidak lagi menoleh ke belakang. Setelah perceraian, ia fokus membangun hidupnya kembali. Bisnisnya berkembang pesat. Namanya semakin dikenal di dunia bisnis, bukan hanya di dalam negeri, tetapi juga di luar negeri. Ia menghadiri pertemuan bisnis di berbagai negara, bertemu dengan para investor dan pengusaha besar. Dan yang lebih penting, ia menemukan kedamaian. Tanpa Reza, tanpa drama, tanpa pengkhianatan. Ia akhirnya bisa menjalani hidup sesuai keinginannya. Tidak ada lagi air mata. Tidak ada lagi rasa sakit. Dan yang lebih mengagumkan, ia berhasil menghancurkan orang yang pernah menghancurkannya. Tanpa harus mengemis balasan. Tanpa harus membalas dengan kebencian. Cukup dengan membuktikan bahwa ia lebih baik tanpanya. Alia tidak lagi menyimpan dendam. Baginya, melihat Reza jatuh bukanlah tujuan akhir. Tujuan akhirnya adalah membuktikan bahwa ia tidak butuh Reza untuk bersinar. Dan ia telah mencapainya. Kini, saat melihat ke belakang, ia hanya bisa tersenyum. Karena akhirnya, ia benar-benar menang. Reza duduk di sudut kamar apartemennya yang gelap dan berantakan. Lampu redup, udara pengap, dan bau alkohol menyengat memenuhi ruangan. Di lantai berserakan tumpukan kertas, surat tagihan yang belum dibayar, pemberitahuan penyitaan aset, dan surat peringatan dari berbagai lembaga keuangan. Bisnisnya benar-benar hancur. Tidak ada lagi kebanggaan. Tidak ada lagi kejayaan. Semua proyek yang ia bangun selama ini runtuh dalam hitungan bulan. Investor besar yang dulu berebut ingin bekerja sama dengannya, kini bahkan tidak mau membalas teleponnya. Mitra bisnis yang dulu memujanya, sekarang menertawakan kehancurannya. Perusahaannya telah dinyatakan bangkrut. Rekeningnya dibekukan karena utang yang menumpuk. Dan yang lebih parah, ia bahkan terancam digugat oleh beberapa pihak yang merasa dirugikan. Ia benar-benar jatuh. Hilangnya segalanya. Reza tidak hanya kehilangan bisnisnya, tetapi juga tempat tinggalnya. Apartemen mewah yang dulu ia tinggali bersama Maya telah disita karena ia tidak mampu lagi membayar cicilan. Ia terpaksa pindah ke kontrakan kecil di pinggiran kota. Tidak ada lagi mobil mewah yang biasa membawanya kemana-mana. Ia sekarang harus berjalan kaki atau naik transportasi umum. Sesuatu yang dulu tak pernah terpikirkan olehnya. Lebih menyakitkan lagi, semua orang mulai menjauhinya. Rekan bisnisnya menghilang. Teman-teman yang dulu selalu ada di sekelilingnya kini tidak lagi mengenalnya. Bahkan orang-orang yang dulu selalu menyanjungnya, kini pura-pura tidak mengenalnya saat bertemu di jalan.
Ia menjadi orang yang tak lagi dianggap ada. Tekanan mental yang tak terbendung. Malam-malamnya dipenuhi dengan gelisah. Tidurnya tak pernah nyenyak. Makanannya hanya sebatas mie instan atau roti basi yang dibeli dari sisa uang di sakunya. Ia sering menatap kosong ke dinding, bertanya-tanya bagaimana ia bisa jatuh sampai seperti ini. Kepalanya dipenuhi dengan suara-suara yang menghantuinya. Suara para investor yang memarahinya. Suara pegawai yang kecewa karena harus kehilangan pekerjaan. Suara Maya yang meninggalkannya dengan alasan ia tak lagi bisa memberikan kehidupan mewah. Dan yang paling menusuk, suara Alia. Suara lembut wanita yang dulu selalu berada di sisinya. Dulu, ia meremehkan Alia. Dulu, ia berpikir bahwa ia bisa sukses tanpa wanita itu. Tapi sekarang, ia sadar. Kesuksesannya dulu ada karena Alia. Karena dukungan Alia. Karena pengorbanan Alia. Karena ketulusan Alia. Dan ia membuangnya begitu saja. Sekarang ia harus menerima balasannya. Mencari Alia untuk terakhir kalinya. Dalam keputusasaan, Reza mencoba mencari Alia lagi. Bukan untuk meminta kembali. Bukan untuk meminta maaf. Tapi hanya untuk melihatnya sekali saja. Sekadar membuktikan bahwa wanita itu masih ada. Masih baik-baik saja. Masih bersinar lebih terang daripada dirinya. Ia mencari tahu lewat media sosial, lewat berita bisnis. Dan ia menemukannya. Alia kini jauh lebih sukses daripada dirinya. Ia menjadi salah satu wanita pengusaha paling berpengaruh di negeri ini. Perusahaannya berkembang pesat, bahkan masuk dalam daftar perusahaan terbaik. Ia memiliki segalanya yang dulu Reza impikan, kekayaan, kehormatan, dan kesuksesan. Dan yang lebih menyakitkan, Alia terlihat bahagia. Tidak ada bekas luka atau kesedihan di wajahnya. Seolah-olah Reza tak pernah ada dalam hidupnya. Reza menghela napas panjang, dadanya sesak. Ia berdiri di depan gedung kantor Alia, memandang dari kejauhan. Ia ingin masuk, ingin menemuinya. Tapi ia tahu, Alia sudah selesai dengannya. Tanpa perlu berkata apapun, ia mengerti satu hal. Dialah yang kalah, bukan Alia. Alia menang tanpa harus membalas dengan kebencian. Dan itu adalah kekalahan yang paling menyakitkan bagi Reza. Akhir dari keangkuhan. Malam itu, Reza pulang ke kontrakannya yang gelap dan sempit. Ia menyalakan sebatang rokok, menatap langit-langit dengan tatapan kosong. Hidupnya kini hanya berisi penyesalan. Tidak ada jalan kembali. Tidak ada kesempatan kedua. Tidak ada yang peduli. Dan yang lebih menyakitkan, ia tahu ini semua adalah kesalahannya sendiri. Ia menghancurkan hidupnya dengan tangannya sendiri. Dan kini, ia harus menjalani akibatnya. Reza berdiri di depan gedung megah yang menjulang tinggi di pusat kota. Gedung ini milik Alia. Gedung yang menjadi simbol kesuksesannya. Gedung yang menegaskan bahwa Alia sudah jauh di atasnya sekarang. Dulu, Reza yang selalu membanggakan statusnya sebagai pria sukses. Dulu, Reza yang memandang Alia sebelah mata. Sekarang, ia yang berdiri di depan pintu, seperti seorang peminta belas kasihan. Tangannya gemetar saat ia menarik napas dalam-dalam. Ia tidak tahu apakah Alia mau menemuinya atau tidak. Tapi ia harus mencoba. Ia harus meminta maaf. Penolakan tanpa dendam. Ketika akhirnya ia diterima untuk masuk, Reza dibawa ke ruang rapat yang luas dengan pemandangan kota yang indah. Ia duduk dengan gelisah, menunggu wanita yang pernah menjadi istrinya. Ketika pintu terbuka, Alia melangkah masuk dengan elegan. Ia lebih cantik dari sebelumnya. Dulu, Alia selalu tampil sederhana. Tapi kini, ia memancarkan aura seorang wanita sukses. Pakaian bisnis yang mahal, sepatu berhak tinggi yang berkilau,
dan ekspresi percaya diri yang tak tergoyahkan. Namun yang paling menusuk hati Reza adalah tatapan mata Alia. Tatapan itu dingin. Tatapan itu tak lagi menyimpan rasa cinta. Dan saat itu juga, Reza sadar. Alia benar-benar sudah melupakannya. Reza menelan ludah. Alia. Suaranya terdengar serak. Aku tahu aku tidak pantas berada di sini, tapi aku harus mengatakannya. Alia hanya mengangkat alis. Mengatakan apa? Reza menatap mata Alia dengan penuh penyesalan. Aku minta maaf. Aku minta maaf atas semua yang aku lakukan padamu. Aku bodoh, aku egois, aku buta. Aku tidak tahu betapa berharganya dirimu sampai aku kehilangannya. Alia tersenyum kecil, tapi bukan senyum penuh emosi. Senyum itu datar. Seolah permintaan maaf Reza tidak ada artinya lagi. Aku sudah memaafkanmu, Reza, kata Alia dengan suara tenang. Tapi aku tidak akan pernah kembali padamu. Dada Reza semakin sesak. Tapi, Alia, aku benar-benar menyesal. Aku ingin memperbaiki semuanya. Alia menggeleng. Semua ini sudah menjadi bagian dari rencanaku, Reza. Mata Reza melebar. Apa maksudmu? Alia menatapnya dengan tatapan tajam. Aku sudah tahu sejak lama bahwa kau bukan pria yang pantas untukku. Tapi aku membiarkan semuanya berjalan. Aku ingin melihat sejauh mana kau akan mengkhianatiku. Aku tidak langsung marah ketika tahu kau berselingkuh. Aku tidak menangis dan meratap saat kau meninggalkanku. Tapi aku merencanakan segalanya untuk memastikan kau merasakan rasa sakit yang sama. Reza terdiam. Ia tidak bisa berkata-kata. Jadi kau sengaja membiarkan aku jatuh. Alia tersenyum lagi. Aku hanya memberimu pelajaran. Kau yang menghancurkan dirimu sendiri, Reza. Reza menundukkan kepalanya. Sekarang semuanya jelas. Alia bukan hanya meninggalkannya, tetapi juga membiarkannya tenggelam dalam kesalahannya sendiri. Ia tidak menghancurkan Reza secara langsung, tapi ia mengambil semua hal yang membuat Reza merasa hebat. Dan sekarang, ia hanya seorang pria gagal yang memohon belas kasihan. Kehancuran yang sempurna. Reza menghela napas panjang. Jadi tak ada lagi kesempatan. Alia menggeleng pelan. Tidak, Reza. Aku sudah selesai denganmu. Kau adalah bagian dari masa laluku. Dan aku tidak ingin membawa masa laluku ke masa depan yang sudah aku bangun. Kata-kata itu menusuk hati Reza lebih dalam dari apapun. Alia benar-benar sudah melupakannya. Tidak ada kebencian. Tidak ada dendam. Hanya ada ketidakpedulian. Dan itu lebih menyakitkan daripada kemarahan apapun. Reza menatap Alia sekali lagi. Mencari sesuatu. Mencari kemungkinan bahwa masih ada tempat untuknya di hati wanita itu. Tapi ia tidak menemukan apa-apa. Hanya ada dinding kokoh yang tidak bisa ia tembus. Alia berdiri dari kursinya. Kau bisa pergi sekarang, Reza. Dan dengan kata-kata itu, semuanya selesai. Reza berdiri dengan langkah berat. Hatinya terasa kosong. Ia berjalan keluar dari ruangan itu dengan punggung tertunduk. Ia tahu, itu adalah terakhir kalinya ia akan melihat Alia. Dan kali ini, ia tidak hanya kehilangan seorang istri. Ia kehilangan satu-satunya orang yang benar-benar mencintainya. Kini, ia benar-benar sendiri. Tanpa bisnis, tanpa harta, tanpa teman, dan tanpa Alia. Dan yang lebih menyakitkan, Alia tetap berdiri di atas, sementara ia terjatuh lebih dalam. Bayangan masa lalu. Reza duduk di bangku taman, menatap kosong ke arah danau yang tenang. Angin malam berhembus lembut, tetapi ia tak merasakan kehangatan apapun. Kehidupan yang dulu penuh kemewahan kini hanya tinggal kenangan. Dulu,
Ia adalah pria yang penuh percaya diri. Dulu, ia memiliki segalanya, istri yang setia, bisnis yang sukses, dan kehidupan yang membuatnya dipuja banyak orang. Tapi sekarang, ia hanya seorang pria yang telah kehilangan segalanya. Ia kehilangan bisnisnya, ia kehilangan harga dirinya, dan yang paling menyakitkan, ia kehilangan wanita yang benar-benar mencintainya. Alia, nama itu terukir dalam pikirannya, menyiksa setiap sudut hatinya. Ia telah menghancurkan satu-satunya orang yang pernah benar-benar tulus mencintainya. Dan lebih dari itu, ia telah menghancurkan dirinya sendiri. Reza mengusap wajahnya dengan frustasi. Bayangan masa lalu terus menghantuinya. Bayangan saat ia menggenggam tangan Alia di pelaminan, berjanji akan menjaganya seumur hidup. Bayangan saat Alia dengan penuh kesabaran mendukungnya, bahkan ketika ia mulai berubah menjadi pria yang angkuh. Bayangan saat ia memilih Maya dan meninggalkan Alia begitu saja, seperti seorang pria dungu yang buta oleh nafsu dan kesombongan. Sekarang, ia bahkan tidak tahu di mana Maya berada. Wanita itu telah pergi saat hartanya menghilang. Sama seperti semua orang yang dulu mengelilinginya ketika ia berjaya. Kini, ia benar-benar sendirian, dan keheningan malam terasa semakin menyakitkan. Kehidupan yang berbeda. Di sisi lain kota, Alia melangkah masuk ke dalam apartemen mewahnya dengan senyum bahagia. Ia baru saja menyelesaikan pertemuan bisnis besar yang semakin mengukuhkan posisinya sebagai pengusaha sukses. Dulu, ia hanya seorang istri yang dipandang sebelah mata oleh Reza. Dulu, ia hanya seorang wanita yang dianggap tidak berharga. Tapi sekarang, ia adalah wanita mandiri yang berdiri di puncak. Ia tidak membutuhkan siapapun untuk membuatnya merasa utuh. Alia meletakkan tasnya dan duduk di sofa, menyesap segelas anggur merah dengan tenang. Di meja kerjanya, ada sebuah undangan pernikahan yang belum sempat ia baca. Saat Alia membuka amplopnya, ia tersenyum tipis. Pernikahan salah satu kolega bisnisnya. Bukan sesuatu yang mengejutkan, tetapi ada hal lain yang lebih menarik. Beberapa minggu terakhir, ia mendengar kabar bahwa Reza benar-benar jatuh. Bisnisnya bangkrut, reputasinya hancur, dan kini ia hidup dalam keterpurukan. Alia menghela napas panjang. Ia bisa saja puas, ia bisa saja merasa menang, tapi nyatanya, ia tidak merasa perlu lagi membalas dendam. Reza sudah mendapatkan apa yang pantas untuknya, dan Alia sudah melanjutkan hidupnya tanpa perlu menoleh ke belakang. Pengejaran yang sia-sia. Sementara itu, di apartemen kecil yang ia sewa dengan sisa tabungannya, Reza menatap layar ponselnya dengan ragu. Sudah berulang kali ia ingin menghubungi Alia. Berulang kali ia ingin mengatakan sesuatu, mencari alasan untuk bisa kembali. Tapi untuk apa? Alia sudah tidak peduli lagi padanya. Ia telah mengabaikan semua pesannya. Bahkan ketika Reza mencoba menemuinya lagi, Alia hanya memberinya satu tatapan dingin sebelum berlalu pergi. Reza menelan ludah. Dulu, ia berpikir bahwa ia bisa mendapatkan segalanya dengan mudah. Dulu, ia percaya bahwa ia bisa mempermainkan hati seorang wanita dan tetap hidup bahagia. Tapi sekarang, ia mengerti sesuatu. Kesuksesannya dulu bukan hanya hasil dari kerja kerasnya sendiri. Ada Alia di balik itu semua. Alia yang selalu memberikan dukungan tanpa syarat. Alia yang selalu menjadi tiang penopang dalam hidupnya. Dan ketika ia memilih untuk menghancurkan Alia, ia sebenarnya telah menghancurkan dirinya sendiri. Reza menutup matanya, membiarkan air mata yang sejak tadi ia tahan akhirnya jatuh. Penyesalan ini akan selalu menghantuinya. Hai, teman-teman semua. Terima kasih sudah mengikuti kisah penuh emosi ini hingga akhir.